Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Armelia dengan NPM 2217051145 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer Praktikum. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu, jelaskan ada berapa dan apa saja urutan warna standar global yang digunakan untuk memasang kabel UTP pada pin RJ45. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, itu pelajari dan jelaskan tata cara pemasangan kabel atau cabling pada kabel UTP. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu urutan warna standar global yang digunakan untuk memasang kabel UTP pada pin RJ45, yaitu untuk memasang kabel UTP pada pin RJ45 memiliki beberapa urutan warna standar yang dipakai secara global. Sebagian urutan warna tersebut juga disesuaikan dengan jenis jaringan yang dipakai. Ada dua urutan warna yang umum dipakai dalam jaringan komputer, yaitu ada T568A dan T568B. Berikut adalah gambar untuk urutannya. Nah, ini untuk urutan warna yang T568A dan ini ada yang T568B. Nah, untuk yang T568A itu urutan warnanya dari kiri ke kanan yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, biru, putih coklat, dan coklat. Bisa dilihat di sini, hijau, hijau, dan sebagainya. Selanjutnya untuk urutan warna kabel T568B dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, yaitu putih orange, oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sama seperti gambar. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, itu tuh ini ada alat-alatnya. Nah, alat-alatnya ini ada kabel untuk cabling-nya, kabel net set, dan ada konektor casing. Ini ada pin modular plug atau ini RJ45. Ini ada crimping tool, dan ada marker buat nandain. Marker ini apa aja yang bisa buat nandainya, bisa pena, bisa pensil, dan sebagainya. Dan terakhir ada kabel tester. Oke, untuk langkah pertama, untuk kita melakukan cabling, yaitu masukkan konektor casing terlebih dahulu pada kabel, kemudian potong kabel UTP sesuai panjang yang dibutuhkan, dan kupas lapisan pelindung luar untuk mengakses konduktor dalam. Nah, masukkan konektor casing terlebih dahulu pada kabel. Jadi masukin dulu, ini konektor casing, nah ini kabel, jadi kabelnya dimasukin dulu ke dalam konektor casing. Nah, kemudian itu, kalau udah masuk, ntar kabelnya itu dipotong sesuai yang dibutuhin pakai crimping tool. Udah dipotong kayak dikupas gitu luarnya menggunakan alat crimping tool. Nah, lalu langkah yang kedua, susun konduktor sesuai dengan kebutuhan menggunakan standar T568A atau T568B. Nah, di sini saya menggunakan standar T58B. Yang pertama, itu kan tadi kabelnya udah kita kupas menggunakan crimping tool. Kalau dari kupas, ntar kabelnya itu dipisah menjadi satu-satu. Nah, setelah dipisah menjadi seperti ini, baru kita susun warnanya sesuai dengan standar T568B. Nah, standarnya tadi itu kan udah tahu kan kita. Nah, yang pertama itu ada putih orange, terus ada orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat, dan coklat. Nah, ini udah itu. Selanjutnya untuk langkah yang, nah ini ada perbedaan straight through dan crossover. Kalau straight through itu urutan warna yang sama memiliki urutan yang sama pada kedua ujung pin. Misalnya urutan warna jenis T568B itu kan putih, orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, jadi ujung pin yang lainnya itu juga harus memiliki urutan warna berdasarkan T568B. Selanjutnya itu ada crossover. Itu tuh kabel jenis crossover, itu tuh
salah satu ujung pin memiliki susunan warna berdasarkan urutan T568B. Maka ujung pin yang lain harus memiliki urutan warna berdasarkan standar T568B. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, itu susun ukur sepanjang susun dan ukur sepanjang 1 cm, lalu tandai dengan pena atau spidol, kemudian potong menggunakan crimping tool dan rapikan konduktor sesuai dengan kebutuhan menggunakan standar T568B atau T568A. Susun dan ukur panjang menggunakan ini kan. Nah, ini markernya. Kita bisa pakai pena atau spidol. Kemudian potong menggunakan crimping tool. Jadi kita kan diukur dulu, terus kita potong menggunakan crimping tool. Nah, ini alat crimping toolnya tadi, crimping. Terus rapiin konduktornya. Nah, ini konduktornya itu kita rapiin sesuai standarnya, standar warnanya. Dari T568A atau T568B. Selanjutnya buat langkah 4 dan 5 itu langkah keempat itu masukkan konduktor ke konektor RJ45. Nah, ini konektor RJ45 dan ini konduktornya. Terus kita masukin. Terus kalau udah masuk, kita crimping konektor RJ45 dan kuat. Jadi kita kayak tekan gitu biar dia jadi kuat dan gak gampang copot. Nah, kalau udah, itu si ini tadi apa sih nama awetnya lupa lagi. Ya, konektor casing. Nah, ini si konektor casing, tadi kan yang pertama itu udah dimasukin. Nah, kalau misalnya si konektornya udah masuk ke RJ45, itu konektor casingnya ini, itu ntar ditarik ke atas dan dipasang ke si ininya tadi, pokoknya gitu lah. Nah, selanjutnya itu langkah ke-6 atau langkah terakhir. Itu gunakan kabel tester untuk menguji kabel. Periksa pola warna pada tester. Nah, ini gambar alat dari kabel tester. Setelah kita buat cablingnya tadi, langkah terakhirnya itu kita uji dulu kabel testernya menggunakan kabel tester. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.